Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu pendengar, teman-teman peserta tahsin online, kali ini pembelajaran kita terkait dengan dalam bahasa tajwid namanya ahkamur ra, atau bahasa kitanya adalah hukum ra. Hukum ra ini adalah kaidah atau tata cara atau aturan yang membicarakan tentang bagaimana cara membaca huruf ra. Maka dalam kajian ilmu tajwid ini masuk kepada ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu di dalamnya ada hukum nun sukun, ada hukum mim, kemudian lagi ada hukum lam. Nah, kali ini adalah tentang ra. Bagaimana cara membaca ra? Maka dalam tajwid telah dipaparkan pertama, hukum ra itu adalah tafkhim. Tafkhim itu berarti tebal. Berarti ra itu ditebalkan bunyinya, ya. Lalu kapan ra itu dibaca tebal bunyinya? Maka pertama adalah ketika ra itu berbaris, ya, fathah atau juga fathatain. Ra itu berbaris fathah satu seperti ra gitu ya, atau ra itu dua fathatain. Maka ra ini bunyi ra itu adalah tebal, bukan ro ya, bukan ro ya, tapi ada ra. Itu ra berharkat satu dibaca ra, berarti bunyi ra itu yang tebal. Kemudian ada fathatain. Fathatain itu ra itu yang berharkat ganda atau dua atau fathatain, seperti ron ya. Jadi ra dengan ron itu juga tafkhim atau tebal, bukan ron ya. Ron beda lagi. Makanya kalau baris satunya ra, kalau baris duanya ron. Nah, itu untuk pertama misalnya ada yang rasu, ya, ada kathiron, ya, kathiron itu bunyinya tetap ditafkhimkan atau ditebalkan bunyinya. Kemudian lagi yang kedua, ketika ra itu sukun, ya, ra itu sukun dan didahului oleh huruf yang berharkat fathah, ya, seperti al, ya. Jadi al itu bunyinya ditebalkan, bukan ar ya, tapi adalah al. Misalnya fil al, maka ra sukun itu bunyinya ditebalkan. Kemudian lagi berikutnya, ra itu, ya, berbaris dhammah. Nah, ru.
atau dhammatain, run, ya, berbaris dhamma atau dhammatain. Dhammatain berarti baris depannya dua, ru dan run. Nah, tetap ditebalkan ru juga run. Kemudian yang keempat, ketika ro itu sukun, berarti sama seperti tadi, tapi sebelumnya ada huruf yang berbaris dhamma. Misalnya mim, ya, mim, mu ada ro sukun, berarti mur, ya, atau tur, ya. Ada dalam ayat turja'ul, ya, turja'ul umur, ya. Maka bunyi ro sukun itu ditebalkan atau ditafkhimkan. Kemudian lagi berikutnya, ya, ro itu, ya, disukunkan. Disukunkan itu maksudnya dimatikan. Disukunkan karena wakaf, karena mau berhenti, karena wakaf. Tapi sebelumnya juga berbaris fathah, ya, seperti umur tadi, misalnya ini umur, ya, umur, ya, ini umur. Ini yang baris dhammah, ya. Yang dhammah, kalau fathahnya itu misalnya anhar, ya. Ini ada anhar. Ro-nya disukunkan. Kenapa? Karena kita wakaf di sini. Namun sebelumnya itu ada mat, ya, yang didahului oleh berbaris fathah seperti ini, anhar, wan nahar. Maka bunyi ro yang disukunkan itu juga ditebalkan atau ditafkhimkan. Nah, begitupun dengan berbaris dhamma, ya, ini kayak berapa, ke 6, ya. Disukunkan, ya, karena wakaf, ya. Di sini matnya adalah alif, kalau ini waw, ya. Ya, ini ada umurun. Karena ro ini disukunkan karena sebelumnya ada huruf mat, ya, yang mati, sebelumnya berbaris dhammah. Seperti ini, turja'ul umur. Nah, ru ini disukunkan karena kita wakaf di situ. Sebelumnya ada huruf mat. Mana huruf matnya? Waw. Yang didahului oleh baris dhammah. Berarti umur juga tebal, anhar juga tebal. Ya, berarti dah 6, ya. Kemudian lagi yang ketujuh, ro itu, ya, disukunkan juga, dimatikan karena wakaf. Sebelumnya ada huruf yang sukun, ya, didahului oleh fathah, ya, artinya berbaris fathah. Ya, kita masuk ke contohnya saja. Misalnya di sini ada wal asri, ya.
wal asri. Ya, ini ada shadnya sukun, rohnya baris bawah. Sini ada ayat, ya. Jadi wal asri, maka bunyi rohnya yang disukunkan ini juga tebal. Wal asr, ya, wal asr. Ya, ini juga ditebalkan. Ya. Kemudian lagi yang untuk yang ke-8 persis dengan ini, cuma barisnya saja disukunkan karena wakaf. Ya, sebelumnya ada huruf yang mati yang didahului oleh baris dhamma. Nah, innal insana lafi, ya, lafi, ya, dalam ayat surat Al-Asr. Di sini ada khusrin. Ini ayat kedua ya. Innal insana lafi khusr. Ya, sebetulnya tulisannya di khusrin. Bacanya khusr. Nah, bunyi ro matinya itu juga tebal, bukan khusri. Khusr wal asr. Innal insana lafi khusr. Di ujung ayat ini ada lagi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, sabr ro matinya itu juga ditebalkan. Nah, 8 ini kriteria atau ya, tanda ro itu dibaca dengan ditebalkan bunyinya, ya. Ya, bermulai dari berbaris fathah, fathatain ro atau ron, ru atau run, ya. Kemudian ada ro itu yang mati sebelumnya baris atas, ada aur, ada ur atau mur, ya. Ada 4. Kemudian lagi ro itu sukunnya karena wakaf didahului oleh huruf mat, anhal, ya. Maka ro sukun yang di akhir itu bunyinya ditebalkan. Kemudian lagi yang sebelumnya berbaris dhamma, rohnya tetap sukun juga, turja'ul umur. Ya. Maka ro sukunnya ditebalkan atau ditafkhimkan. Kemudian lagi sukun juga disukunkan karena wakaf seperti ini. Namun sebelumnya ada huruf yang mati, ya, didahului oleh huruf berbaris fathah seperti wal asr, ya, bunyi ro matinya asr. Kemudian yang baris dhamma ada innal insana lafi khusr. Berarti di sini ada 8 kriterianya ro itu yang dibaca dengan yang ditebalkan. Teman-teman semua, boleh kita baca nanti, buka Qur'annya, dilihat mana ro-nya yang tebal. Ya, kita belum membicarakan tentang ro yang berharkat kasrah. Kesimpulannya, selain dari ro yang terkait dengan baris atas dan baris dhamma, berarti kalau ini yang ditebalkan, berarti yang berkaitan dengan baris bawah itu ditipiskan. Nah, untuk itu kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikut terkait dengan ro yang dibaca ditipiskan bunyi ro-nya. Kemudian juga ada yang boleh ditebalkan dan boleh ditipiskan. Berarti dua versi ya. Boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Tapi ada juga yang harus ditipiskan. Untuk itu, insyaallah nanti kita ketemu pada pertemuan berikut terkait dengan ro yang dibaca tarkik atau ditipiskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.